Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Apa tipe jeniusmu? Jadi menarik salah satu artikel dari buku Zone of Genius ya. Jadi ada 6 tipe jenius. Ini menurut Laura Garner. Jadi Anda termasuk tipe yang mana? Yang menarik dari topik ini adalah biasanya kalau kita melihat orang punya jenius, kita lihat dari result-nya. Jarang melihat prosesnya, bagaimana kekhasan masing-masing individu dalam melakukan sesuatu aktivitas. Nah, Laura Garner dalam bukunya Everyone Has a Hidden Genius. Jadi ada 6 jenis. Kira-kira biasanya satu orang itu jatuh pada satu tipe. Anda termasuk tipe yang mana? Kita langsung lihat ya. Jadi ada proses creation, ada tipe visionary, ada tipe strategi, ada yang tipenya jago synthesizing, ada yang tipenya jago di catalyze, ada yang jago di builders. Jadi seperti apa sih masing-masing tipe? Yang pertama, ada yang jagonya di process creation, jadi making everything work better. Ya. Jadi di sini seseorang yang senang membuat suatu proses itu lebih bagus. Jadi orang-orang tipe ini adalah kalau Anda tempatkan dia dalam suatu situasi yang chaos, dia baru masuk di suatu organisasi, misalnya paling gampang startup, ya, semua kacau, nggak ada sistem, nggak ada prosedur. Nah, Anda taruh orang ini, semuanya dia bisa bikin teratur, dia bisa bikin rapi, bagus, ya. Jadi dia terus berusaha untuk bagaimana meningkatkan proses, memperbaiki orang dan juga pekerjaan dengan menyederhanakan cara kerja dalam berbagai hal. Jadi dia jago banget dalam proses creation. Yang kedua, tipe ini adalah tipe visionary, ya. Jadi tipe-tipe ini adalah dia bisa mendefinisikan ulang dunia. Jadi kalau kita baca di sini, Anda secara intelektual bersemangat dengan tindakan mengatasi masalah yang tampaknya tidak mungkin. Jadi kalau ada suatu case, suatu isu yang kayaknya kita nggak bisa pecahkan, kita pakai orang ini ya. Jadi leader ini jago banget menemukan dan membangun solusi yang langka. Jadi dia juga menyatukan orang-orang untuk membentuk sebuah visi. Jadi kalau kita bicara kayak strategi perang gitu, dia visionary, dia sudah lihat ke depannya seperti apa dan dia bisa menyatukan orang-orang yang ada. Ya. Yang kedua, strategi. Jadi menciptakan suatu rute, peta, jalan. Jadi kalau visionary tadi dia bisa melihat ke depan seperti apa, dia paling jago ya. Melihat 10 tahun, 15 tahun seperti apa. Nah, kalau dia didampingi oleh tim lain yang jago strategi ini dia membuka peluang, menciptakan rute, path gitu ya. Dia bisa menciptakan cara yang lebih baik, lebih efisien untuk mencapai hasil akhir. Jadi orang-orang tipe ini adalah Anda tertantang ketika dihadapkan pada tujuan untuk dicapai dan berkembang. Jadi dia sangat tertantang tipe-tipe ini kalau tujuannya itu extended strategic goal. Jadi dia nggak cocok kerja di di goal-goal yang sifatnya monoton. Tiap tahun sama, naik cuma 10%. Enggak, mereka ini yang senang sesuatu yang baru, yang stretch their own comfort zone. Ya. Yang berikutnya adalah sintesa, dari kata sintesa ya, synthesizing, bringing people and ideas together. Jadi dia tertantang dan terlibat dengan menyatukan orang untuk memecahkan masalah. Jadi Anda ditantang oleh proses-proses yang terjadi di sekeliling Anda dan Anda menyatukan banyak konsep untuk membentuk satu hipotesis atau solusi. Kita sendiri tahu sintesa ini asalnya sebelum bisa sintesis, sebelum orang bisa menghasilkan suatu ide atau solusi, dia harus menganalisanya kuat. Ya. Jadi pastikan yang synthesizing ini dia sudah bisa menganalisa berbagai kompleksitas yang ada, melihat benang merahnya, kemudian dia bisa muncul dengan suatu hipotesis atau solusi yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah catalyzing. Jadi dia yang igniting opportunity, memicu peluang atau kesempatan. Jadi catalyzing atau igniting opportunity ini adalah orang-orang yang bisa memicu peluang atau kesempatan baru yang ada. Dengan melihat suatu masalah melalui koneksi yang dia buat, ya. Jadi dia bisa melihat hubungan, dia bisa mengintegrasikan, mengkoordinasikan. Dan dia luar biasa dalam memecahkan masalah terkait efisiensi tim yang tidak memiliki solusi yang jelas. Jadi dia kalau diturunkan di sini, dia jago banget. Yang terakhir, dia builders. Dia membangun ide dan struktur fondasi, ya. Jadi Anda benar-benar terlibat saat Anda mampu menyelami tantangan dan merekayasa hasil yang tidak biasa
untuk memecahkan masalah. Ya, dia mampu masuk ke dalam challenge yang ada. Benar-benar dia lihat, biasanya detail ya. Jadi builders ini adalah pembangun ide dan struktur. Ya, jadi Anda benar-benar terlibat saat Anda mampu menyelami tantangan. Dia masuk ke dalam suatu challenge sangat dalam ya. Menyelam ya, tahu ya. Jadi kita melihat input, proses, output, dia benar-benar tune in di sana. Dan dia bisa merekayasa hasil dan tidak biasa untuk solving the problem. Jadi orang-orang yang berada di zona ini, jadi Anda berada di zona ini ketika Anda menemukan ide baru yang belum pernah tercetuskan sebelumnya. Atau menyusun kata-kata yang kayaknya biasa gitu menjadi sesuatu yang wow, menarik banget. Ya, jadi dia pencetus ide, pencetus suatu framework, suatu struktur. Nah, dari 6 ini Anda termasuk yang mana? Semoga menemukan ya, walaupun mungkin ada 1-2 yang kayaknya mirip-mirip, tapi nggak apa-apa, along the way Anda bisa mengamati ya, mengamati secara bertahap, dan Anda show at your work dan terus di-improve. Satu quote penutup dari Albert Einstein adalah, everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Jadi please know your own genius. Dari 6 ini Anda termasuk yang mana? Semoga membantu. Salam Alpha Code.